Untuk kamu yang masih tertarik menggunakan cloud mining Bitcoin, kamu harus nonton video ini. Assalamualaikum Sobat VCV. Jadi untuk kamu yang baru tertarik tentang mining, sebenarnya kamu udah ketinggalan zaman bro. Jadi udah lama banget. Tapi karena banyak yang request bahas, saya bahas lagi. Terakhir itu saya bahas di 2024 nih ya. Jadi sejak itu aja sudah tidak profit. Dan kalau kamu tanya sekarang, ya profitnya juga sama. Masih nggak ada dan nggak akan pernah ada lagi profitnya. Karena apa? Kita bahas dulu ya secara detail apa sih bedanya cloud mining dengan mining yang beneran nih. Jadi kalau kalian mining beneran itu kalian beli alatnya seperti Unminer yang dijual di Indonesia itu banyak dari Unminer S9 sampai S19 ya, yang semuanya itu adalah pendapatannya minus. Kalaupun ada yang profit itu adanya di luar negeri, namanya Unminer S29 Hybrid yang seharga mobil ratusan juta. Dan profitnya menurut saya juga nggak fair ya, karena profitnya tipis gitu, profitnya dikit, modalnya ratusan juta, sehari profitnya ya nggak nyampe 100 ribu, mungkin ya sekitar 100 ribu lah kurang lebih. Terus apa bedanya dengan cloud mining? Jadi kalau cloud mining ini adalah sebuah perusahaan, ini yang resmi ya. Jadi ada cloud mining yang scam, yang menggunakan nama embel-embel cloud mining padahal dia bukan cloud mining. Biasanya antara Ponzi, money game, atau dia mining iklan, isinya iklan semua. Jadi kamu mining itu nggak beneran, jadi hanya uang yang berputar di sana. Tapi saya di sini bahas yang cloud mining yang asli, yang ada perusahaannya. Seperti NiceHash pun juga salah satunya cloud mining yang sering kita bahas dulu ya. Terus kemudian ada Ecos Mining yang sekarang saya bahas, itu juga sama. Jadi memang ada perusahaannya, tapi untuk urusan profit ini ada hal yang disembunyikan yang bikin orang awam nggak tahu. Jadi jangan sampai kamu terjebak investasi seperti ini. Oke, kalau kamu cloud mining berarti di perusahaan tersebut ada alat miningnya nih. Jadi mereka sudah menyediakan alat miningnya, mereka menyediakan listriknya, mereka menyediakan karyawan buat setting mining kamu di sana. Jadi kalau kamu cloud mining, kamu install aplikasinya, kamu daftar, kamu deposit ke akun kamu. Nanti kamu tinggal sewa, mau alat mining yang seri apa, misalnya S21 XP, S21 Pro gitu. Dengan harga paket-paket yang berbeda, misalnya ada yang 3 hari, 7 hari, 30 hari, itu aja biayanya juga sudah lumayan besar ya. Jadi bedanya kalau kamu mining sendiri, kamu beli alatnya, ini kamu nggak perlu beli alatnya, tapi kamu sewa alatnya. Ingat, di saat kamu sewa, ini ada biaya yang tersembunyi ya. Yang pertama adalah biaya sewa. Biasanya yang hanya dikasih lihat adalah biaya sewa yang mingguan misalnya atau bulanan. Ini adalah harga sewanya doang. Terus kamu nggak dilihat estimasi secara realnya kamu dapat berapa. Karena kalau dikasih tahu hasilnya akan minus. Jadi kamu rugi. Udah kamu sewa, kamu juga tetap akan ditagih yang namanya biaya listrik. Tetap biaya listriknya kamu yang nanggung juga. Nah, ini nggak muncul, kadang munculnya terakhir-terakhir. Di saat kamu udah deposit, kamu sewa, baru nanti muncul semua biaya. Kadang masih nggak muncul juga loh. Jadi nanti munculnya di akhir, di saat withdraw. Oke, lanjut ya. Jadi udah biaya sewa alatnya, biaya listrik, kemudian biaya perawatan. Karena ada karyawan yang dipekerjakan di sana untuk melayani kamu gitu. Nah, ini juga ada biaya tersembunyinya. Dan yang terakhir adalah biaya withdraw. Biasanya mereka menggunakan jaringan yang mahal, yang bahkan bisa motong sampai 20 dolar. Dan mungkin bisa berbeda-beda ya, ada yang lebih besar juga jika jaringannya sedang padat. Jadi bukan menggunakan jaringan BEP20. Jadi kadang jaringannya itu jaringan yang Ethereum lah, atau jaringan yang Bitcoin lah, yang biaya transfernya itu mahal banget. Jadi misalnya kamu sudah masuk nih keuntungannya, biayanya kan misalnya kamu investasi 4.000 dolar tuh buat sewanya sebulan gitu ya. Mungkin baru masuk sekitar 400 dolar nih di dashboard kamu. Kan belum ada sebulan nih, misalnya baru seminggu. Jadi kamu belum tahu hasil akhirnya kalau nanti sebulan itu minus. Misalnya 1 minggu pertama kamu dapat 400 dolar Bitcoin ya. Jadi dalam bentuk Bitcoin cuma nilainya 400 dolar. Terus kamu mau tarik, nah disinilah kamu akan terkejut setelah kena potong beberapa biaya yang tidak kamu ketahui di awal. Mungkin nanti narik ke rekeningnya ya jadi 350 dolar atau 380 dolar gitu. Jadi intinya kamu harus cari tahu dulu. Zaman sekarang sudah canggih, kamu bisa searching di Google, kamu bisa tanya AI, itu datanya sudah lengkap. Jadi kamu nggak usah mikir dalam-dalam, kamu tinggal serahin aja apa yang kamu butuh ke AI. Nanti kalau misalkan jawabannya AI minus, berarti sama dengan video ini. Karena saya berdasarkan pengalaman sendiri ya. Jadi kalau saya mining itu dari 2019, jadi sudah saya pelajari semua sampai terakhir mining itu sekitar 2024. Abis itu pindah ke staking. Nah, bedanya apa? Kalau kamu staking, kamu punya uang 100 juta gitu ya, nggak usah beli alat mining offline minus, nggak usah sewa cloud mining minus juga hasilnya.
Ya kamu kalau staking tinggal beli aja koinnya apa. Untuk yang pemula kamu bisa USDT contohnya ya. Ini APR lagi promo di Binance sekitar 33% ya untuk pengguna baru. Jadi kamu bisa klaim nanti kode vouchernya di deskripsi video. Jadi kamu bisa klaim dengan linknya nanti di deskripsi video ini. Nah, ini hanya untuk pengguna baru, ingat ya. Jadi kalau misalkan kamu mau belajar, kamu bisa menggunakan koin stabil seperti contohnya USDC yang 1:1 dengan dolar. Di campaign ini maksimalnya itu 3.000 dolar ya, dimana APR hariannya 33%. Jadi kamu dapat harian, ingat ya, ini dapatnya harian sama seperti mining. Kamu dapat hariannya sekitar 2,78 dolar. Ya ini lumayan 50 ribuan ya dapatnya. Jadi dengan modal yang tadi, itu modal kamu tetap utuh USDC, tapi setiap hari bertambah 2,78, besoknya bertambah lagi 2,78 dolar. Ini kan lumayan daripada kamu mining. Yang nanti kamu beli alat miningnya itu juga belum tentu bisa dijual lagi, udah nggak balik modal, nggak bisa dijual lagi karena susah. Siapa yang mau beli? Kalau kamu mining aja minus gitu ya, dijual orang juga udah tahu nanti, wah ini minus nih pendapatannya. Jadi males orang belinya. Jadi saatnya kamu upgrade pengetahuan tentang staking. Banyak banget nih video penjelasan saya tentang staking. Ada exchange lokal, ada exchange luar, ada perhitungan saya untuk dapetin gaji karyawan berapa. Itu juga kita buat estimasi, bahkan langsung praktek. Jadi please move on dan lupakan tentang mining. Kalian belajar tentang staking dan flexible earn. Ini jauh lebih simple dan kamu nggak perlu beli alat apapun, nggak perlu mikirin listrik. Yang kamu perlu lakukan adalah set and forget. Setting aset kalian untuk staking atau flexible earn dan ceknya ya jarang-jarang ya. Kamu lihat APR-nya aja, misalnya USDT udah turun nih, APR-nya USDT naik ya, kamu tinggal pindahin aja aset kamu ke USDT, kamu staking lagi. Nanti kalau udah mulai mahir, kamu bisa belajar staking di koin-koin lainnya. Oke, kalau video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat PCV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.